Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, how are you guys today? Gimana kabarnya kalian? Welcome back to my YouTube channel. Enggak, tenang. Saya nggak mau bikin vlog hari ini. Well, for today I will explain about our material grammar review. Yang minggu lalu materi ini udah saya share. Sekarang seperti biasa saya tinggal jelasin sama kalian. Well, I know mungkin kalau kamu dengar, oh grammar lagi bosen gitu kan. Dalam bahasa Inggris sudah pasti kamu ketemu grammar. Sebelum kita bahas tentang grammar ini lebih lanjut, saya mau jelasin dulu. Grammar dalam bahasa Inggris ini tuh dibagi ada 3 yang mungkin kamu familiar pernah dengar. Yang pertama itu ada simple present. Pernah dengar present? Itu keterangan waktu sekarang, present. Yang selanjutnya simple past tense. Itu keterangan waktu lampau. Yang ini yang akan kita bahas. Selanjutnya ada simple future. Future keterangan waktu yang akan datang gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris tuh yang kalau kita bahas tentang grammar dulu itu mungkin akan susah untuk speaking, but at least kalian harus tahu keterangan waktu. Oh, berarti kalau orang ngomong pakai kata simple past tense nih, kejadiannya sudah tidak terjadi sekarang, berarti sudah terjadi bener-bener udah terjadi yang telah lalu gitu. Di sini ada simple past tense. Kalian bisa, you can make a note by yourself, bikin catatan sendiri di buku kalian, oke. Keterangan waktu lampau. Seperti biasa ada short definition tentang simple past tense. Ini saya baca dulu ya, sedikit penjelasan tentang simple past tense. Tadi yang udah saya bilang, we use simple past tense to indicate something that happened completely in the past. Jadi keterangan waktu simple past tense itu mengindikasi sesuatu kejadian yang sudah benar-benar terjadi di masa lampau. Oke. Terjadi di masa lampau di sini bukan berarti waktunya tuh lama banget. Enggak. Kayak mungkin kamu mikirnya kalau udah terjadi waktu masa lampau, oh 3 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, atau mungkin 6 tahun yang lalu. Enggak mesti dalam kejadian waktu yang lama banget. Bahkan kejadian yang udah terjadi 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau mungkin beberapa bulan yang lalu, atau mungkin 1 menit yang lalu, itu kan kejadiannya berarti sudah terjadi dong, sudah lampau. Itu udah masuk ke rumus ini nih, simple past tense. Ada sedikit tambahan penjelasannya di sini. We can also add the following things in simple past. Kita juga bisa menambahkan beberapa hal dalam membuat kalimat simple past tense. Ini di next slide akan saya jelasin. Di sini ada keterangan subjek kata pengganti orang di simple past tense. Kalau dalam buat kalimat seperti biasa harus ada subjeknya dalam bahasa Inggris. Nggak cuma bahasa Inggris aja sih ya. Dalam bahasa Indonesia juga kayak gitu kan ya. Kalimat lengkap SPOK, subjek, predikat, objek. Bahasa Inggris juga sama. Ada subjek, to be, lalu kata kerjanya. Di sini saya bikin ya, di sini saya bikin sambil catatan deh, ketik-ketik dikit. Biar gampang. Di sini kalimat lengkap gini, subjek diikuti kata to be diikuti kata kerja kedua. Kalau ini ya simple past tense ya, kita ngomonginnya simple past tense, jadi harus pakai kata kerja kedua. Yang mana aja sih subjeknya? Ini tuh, ini subjek. I, she, he, it. You, they, we. Itu termasuk subjek. To be-nya yang mana aja sih Miss? Ini to be-nya. Ada was, ada were. Kalau di simple past to be-nya ini 2 nih. Was, were. Kenapa sih Miss kok dibagi jadi kotak-kotak gini, di ada was, ada were, beda ya? Karena penggunaan subjeknya juga harus beda. Kayak I gak bisa pakai were. Di sini makanya pasangannya dikotakin kan? I was. She was. He was. It was. Oke. Dan untuk you, they, we, pakai kata to be-nya you were. They were. We were.
Jadi nggak bisa nih nanti kalau kamu bikin kalimat, nggak bisa kamu pakai you was. Nggak bisa, salah. Jadi harus to be-nya harus sesuai sama subjek yang dipakai. Oke, ini kita ngomongin present. Jadi kenapa Miss nggak bisa pakai they was atau I were? Nggak bisa, itu udah rumusnya dari sananya ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Oke. Oke, that's it. Ini sedikit penjelasannya dulu nih tentang sedikit rumus gambarannya tentang simple past tense. Biar gampang, next, biar kamu ada gambaran, kita masuk ke the pattern of simple past tense. Pattern, rumusnya. Ini dia, simple past tense. Ada dibagi jadi 3 jenis kalimat, dilihat sama kalian. Ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Kalau kalimat positif ya, kamu bisa lihat rumusnya tadi, subject diikuti kata verb to, oke? Were. Ini agak terbalik sih ya. Harusnya no. Ini benar. Berarti ini cuma dikasih keterangan tadi kayak yang udah saya jelasin di sini. Yang udah saya kasih keterangannya yang tadi kan, were itu dipakai untuk, nah were itu dipakai I you we they. Ini salah ya, harusnya bukan I were, harusnya I was ya. Ini I was. Tadi ya kamu lihat yang ke depan ya, ini nggak mesti harus kayaknya ini nggak sesuai. I was bukan I were. I was, he was, she was tadi. Kalimat negatifnya udah pasti dikasih tanda not, did not. Pokoknya kalau kamu dengar kata negatif udah pasti tuh ada not tidak tuh. Itu udah pasti negatif. Lalu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Dan biasanya did-nya itu di depan. Baru subjeknya, baru kata kerjanya. Gitu. Biar gampang, kita coba lihat example of simple past tense. Ini ada beberapa contoh kalimat simple past tense. Ada di kotak pertama itu, di kolom pertama ada afirmatif. Di sini saya kasih tanda positif karena biar gampang kamu tahu bedain yang mana jenis kalimatnya. Positif, negatif, interrogatif. Nah, kalimat positif tadi subjeknya apa aja? Ada I, you, they, we, she, he, it, ya kan, ada banyak. Langsung subjek diikuti kata kerja kedua, itu udah termasuk ke, itu udah jenis kalimat simple past. Subjek, saya nulisnya di mana ya? Di sini aja deh. Subjek diikuti kata kerja kedua, verb to. Subjeknya I, kata kerja keduanya apa? Kata kerja keduanya itu di situ ada walk. That's it. Ada walk di situ, kata kerja keduanya walk. Kamu biar gampang kalau mau nyari di kamus itu ada di kamus buku tuh. Kamu tahu kan kalau di buku suka ada di pertengahan yang ada banyak, yang ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kita fokus ke yang verb 2-nya nih. Itu biasanya paling mudah nyari di kamus sih. Bahkan untuk saya aja, saya masih sering banget nyari kata kerja kedua tuh di kamus karena as we know, there are so many vocabularies. Ada dictionary, ada banyak banget kata kerja di kamus dan gak mungkin dong kita hafal semuanya gitu. Bahkan untuk saya pun, saya juga masih sering tuh, apa ya kata kerja keduanya, tidur apa ya? Itu saya masih sering nyari di kamus. I walk, kata kerja keduanya tuh I walk. Terus negatifnya I didn't walk, ada kata I didn't walk. Interrogatifnya did I, dibalik ya did-nya. Sama gak sih sama rumus yang sebelumnya? Coba kita lihat, cek slide yang sebelumnya nih. Ya kan? Kalian lihat kan? Slide yang sebelumnya. Kalau yang positif, subjeknya dulu baru kata kerja. Kan nih, yang positif subjek terus kata kerja kedua. Kalau yang negatif, subjek did not baru kata kerjanya. Ini baru kata kerja keduanya. Kalau yang kalimat interrogatif, did-nya dulu baru subjek baru kata kerja. Coba let's take a look ke contohnya. Kita lihat contohnya, ya kan?
I will, subjek kata kerja, ya kan? Kalau negatif, subjek dulu, terus did not, disingkat jadi didn't, baru kata kerja ketiganya, would. Nah, kalau interrogatif, did-nya dulu, baru subjek, baru kata kerjanya. Kalau yang yang negatif, tadi, subjeknya yang mana aja sih, Miss? Dari kalimat-kalimat ini, kamu bisa baca di sini, subjeknya yang mana aja nih kalau untuk kalimat positif? I subject, you subject, he, she, it subject, we subject, you subject, they subject. Kata kerjanya keduanya yang mana ini? Walk. Walk apa sih? Berjalan, ya kan? I walk, saya berjalan. You walk, kamu berjalan. She walk, dia berjalan. Atau kamu boleh panggil namanya, Rina walk, Rina berjalan. Oke. We, kita, kami berjalan gitu. Kalau negatif itu kalau positif. Kalau negatif tadi subjek dulu rumusnya, terus diikuti kata did not, disingkat jadi didn't, terus baru nih kata kerja verb keduanya. Verb one. Jadi verb 1. Kalau negatif tadi ya nggak jadinya kata kerja pertama kalau negatif. Oke. Di sini I didn't walk. Saya tidak berjalan. Saya lagi duduk nih, nggak jalan. I didn't walk. Terus ada kata you didn't walk. You. Ini udah dibahas nih. You, he, we, you, they. Itu subjeknya semua. Tinggal dikasih didn't, did not. Itu udah jadi kalimat negatif. Pokoknya kalau ada kata not, not, udah pasti negatif. Kalau interrogatif, dibalik, didnya di depan. Di depan, baru subjeknya tuh. You, he, we, you, ya kan? Baru kata kerja ke satu. Ya, betul, kata kerja ke satunya. Next slide selanjutnya. Ini yang positifnya ya. Next slide selanjutnya, macam-macam kata kerja. Oh, ini yang tadi saya bahas. Kalau kamu nyari di kamus itu biasanya di kamus yang di buku gitu, itu biasa ada di pertengahan. Ini saya kasih macam-macam kata kerja vocabulary supaya kamu reach your words buat menambah kosakata bahasa Inggris kamu. Ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Karena kita sesuai rumus aja ya. Kalau tadi di rumusnya dimintanya pakai kata kerja kedua, ya udah berarti pakainya kamu fokusnya sama yang ini. Nih yang ini nih tuh. Tapi kalau diminta kata kerja ke satu berarti pakainya yang ini. Kita baca aja deh dulu ya satu-satu. Ada kata accept, jadi accepted, kata kerja keduanya. Accept tuh menerima, accepted. Ban, lalu ada kata banned, jadi banned. Verb satunya ban, jadi banned. Banned itu setahu saya artinya melarang, ban. Yang ketiga ada change. Verb 2-nya jadi change, ada D-nya. Kamu bisa bedain change. Ujung lidah kamu tuh rada digigit gitu. Change. Ya, gak apa-apa ya, muncrat-muncrat juga kamu sambil latihan pronunciation. Change artinya berubah. Lalu ada kata decorate. Verb 2-nya decorated. Verb 1-nya decorate, keduanya jadi decorated. Decorate itu apa? Mendekorasi. Mendekorasi, menghias, decorate. Lalu ada kata verb 1-nya lagi fry. Keduanya fried. Oke. Fried chicken, ayam goreng. Fry berarti artinya goreng. Oke. Goreng bukan goreng bahasa Sunda ya. Goreng, menggoreng. Oke. Next selanjutnya verb 1 ada gaze. Kata kerja keduanya jadi gazed. Ada D-nya gitu. Gazed. Apa sih gaze? Gaze itu kalau nggak salah melirik. Tapi coba sambil cek kamus coba. Bener nggak ya? Well, saya juga sambil belajar. Kita sama-sama sambil belajar bahasa Inggris. Ini juga saya sambil menghafal juga nih. Gaze itu melirik. Ya, kalau salah dikoreksi ya di kolom komentar. Boleh kalian kasih tulis kolom komentarnya di komentar di video ini. Lalu itu yang regular verb, kata-kata yang hampir sama.
yang sama. Kayak accept cuma ditambahin ed aja tuh ujungnya. Accepted, banned, changed, decorated, fried, guessed, ya kan? Bisa bedain nggak? Nih, ini untuk regular. Jadi untuk bedain regular itu yang ujung-ujungnya sama tuh ed, banned, change, ya kan? Selanjutnya irregular. Irregular berarti kata kerja yang tidak beraturan. Kalau regular itu kata kerja yang beraturan, irregular itu tidak beraturan. Kata kerja pertama ada kata begin. Apa begin? Mulai. Kata kerja keduanya jadi began. Begin, began, began. Ini dibacanya gitu. Bacanya kalau yang ini begin, yang kata kerja kedua began, yang ketiga began. Bukan bigun tapi began. Artinya mulai. Oke. Lalu ada kata selanjutnya, wait, hapus dulu. Hapus dulu. Oke. Ya ada kata kedua, kata kerja tidak beraturan yang kedua ada kata do. Do. Lakukan. Do. Pernah dengar kan? Do it. Lakuin. Kata kerja keduanya jadi did. Did. Tapi itu bisa jadi bentuk pertanyaan ya. Itu kata kerja. Did. Selanjutnya ada kata eat. Kata kerja pertama. Ayo, masa nggak tahu eat? Ini familiar banget ya. Eat, makan. Keduanya jadi at. Ketiganya jadi eaten. Dibacanya eaten. Eat, at, eaten. Ya, ini kenapa jadi saya coret sih? Ini harusnya dihapus ya. Ini sangat-sangat tidak rapih. Sorry guys. Oke. Selanjutnya ada kata fall. Kata kerja keduanya jadi fell. Ketiganya jadi fallen. Kita bahas yang ini dulu ya. Fall, jatuh. Ya, fell. Kedua jadi sama, jatuh. Artinya sama ya. Selanjutnya ada kata give. Kata kerja pertamanya, verb one-nya give. Keduanya gave. Jadi give. Memberikan. I give it to you. I give my phone to you. Saya ngasih handphone sama kamu. Give, memberikan. Memberikan. Yang selanjutnya yang terakhir, no. Kata kerja pertama. Keduanya jadi new. K-nya nggak usah dibaca. Ya, dilebur. Bukan ke no, bukan ke new. Oke? No, new. I know you. Saya tahu. No, tahu. I know you. I know you. Saya tahu kamu. Tahu. Kenal. Gitu. Ini sedikit bukan penjelasan, sedikit informasi tentang kosakata bahasa Inggris. Slide selanjutnya, contoh simple past tense. Contoh kalimat simple past tense. Ada subjek, kata kerja kedua, terus objeknya ada compliment. Compliment itu kalimat komplement, kalimat pelengkap di situ. Subjeknya tadi yang di slide sebelumnya udah saya bahas, subjek kata ganti orang di situ, terus diikutin rumusnya, diikutin kata kerja kedua. Kalau ini kita buat contoh kalimat yang positif ya, yang positif. Jangan yang negatif dulu, jangan yang kalimat tanya dulu. Yang tadi itu tuh biar kamu nggak bingung, biar fokusnya ke sini dulu. Yang positif dulu itu tuh cuma kayak apa ya? Yang sebelumnya tuh buat saya share aja gitu untuk biar kamu tahu aja kalau jenis kalimat itu ada banyak, ada 3. Ada yang positif, negatif, pertanyaan bentuknya. Ini yang kita mau fokusin, ini fokusin yang bentuk yang positif dulu. Yang positif tadi diikutin kata subjek, ya kan? Kata kerja kedua. Terus kalimat pelengkapnya nih, objektif. Kalau di sini di contohnya ini lebih lengkap kalau menurut saya. Di sini ada kasih keterangan waktu last month. Kita baca ya. Di sini contohnya saya baca nih. He bought a new car last month. Itu ada bahasa Indonesianya artinya. Dia, he, ada kata kurung buka L. Kamu bisa lihat kurung buka L. Laki-laki, dia laki-laki membeli sebuah mobil baru bulan lalu. Oke. He bought. Bought kata kerja kedua. Ingat harus pakai kata kerja kedua. Pertamanya tuh buy.
Jadi kalau kamu disuruh bikin kalimat, nanti ada soal buat kalimat simple past tense. Kalau kamu di sini pakainya nih kata kerja pertama, kalau kamu di sini pakainya kata kerja pertama, verb one, well itu salah ya. Karena harus pakai kata kerja yang benar itu harus kata kerja kedua, verb two. Gitu. Ini ya, dihapus dulu. Ya. Jadi harus pakai kata kerja yang bukan verb 1 tapi pakainya yang ini. Ini salah, ini benar. Pakai kata kerja kedua. Kalimat kedua, she found some money a few days ago. Dia menemukan beberapa uang 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu contohnya di situ. Di situ contoh kalimat bahasa Indonesia kalian bisa baca ya. Dia P, dikasih kata keterangan P. Kenapa di sini pakai P? Karena she. Ya, dia perempuan. Kenapa di sini pakai L? Karena he. Dia laki-laki. Nah, itu basic sih, kalian harus ingat ya. Tolong diingat baik-baik, oke? Dia menemukan uang beberapa found. Berarti kalau dalam kalimat ini subjeknya yang mana, Miss? Subjeknya ada kata she. Kata kerja keduanya yang mana? Ini kata kerja keduanya ada found. Nih, found kata kerja kedua. Kalimat pelengkapnya yang mana, Miss? Sama nih. Dia menemukan. Menemukan apa? Kita harus tahu dong objeknya. Masa menemukan doang? Menemukan uang kah? Menemukan handphone kah? Menemukan anything, barang apapun gitu. Lalu dikasih keterangan a few days ago. Ini lebih lengkap ya. Beberapa hari yang lalu. Misalnya saya mau buat gini. Contoh lain, saya mau ngomong Vina found a pencil 1 minute ago. Boleh tuh. Vina menemukan pensil 1 menit yang lalu. Gak apa-apa. Dikasih keterangan lebih jelas. Subjeknya yang mana? Subjeknya Vina found kata kerja keduanya found, menemukan. Objeknya yang mana? Kata bendanya pencil. Tadi saya bilang bendanya. Terus keterangan waktunya yang mana? Keterangan waktunya tadi 1 minute ago, 1 menit yang lalu gitu. Sebenarnya ini catatan ya. Kamu boleh catatan, kasih coret-coretan atau kamu pakai tulis bahasa kamu sendiri. Dalam simple past tense itu sebenarnya nggak mesti dikasih keterangan waktu kayak gini. Nih. Kalaupun kamu ngomong kayak cuma we went Bali, saya pergi ke Bali, nggak dikasih keterangan last week nih. Oh, saya udah tahu kalau kejadiannya itu bukan terjadi sekarang. Ya, kejadiannya udah terjadi di masa lalu, udah terjadilah, kamu udah pergi ke Bali ya, mungkin kamu pergi ke Bali 2 minggu yang lalu gitu, atau 1 minggu yang lalu, yang pasti nggak sekarang gitu. Tapi kalau dikasih kata keterangan last week itu lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi gitu. Sebenarnya kalau kamu nanti disuruh bikin kalimat we went Bali, ini doang nih itu udah bener sebenarnya ya, itu udah masuk ke kalimat simple past. Tapi dikasih keterangan waktu kayak last week, last night, this morning, itu lebih bagus berarti, lebih lengkap gitu. Selanjutnya, kalimat selanjutnya di sini kalimat selanjutnya contohnya ada they studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris semalam. Mereka mempelajari bahasa Inggris tadi malam. Yang mana nih kalau dari kalimat ini subjeknya? Subjeknya ada kata they. Betul. Kata kerja keduanya studied, dari kata study, ya kan? Kan kita pakainya kedua nih. Jadi studied. Objek yang mana? English. Mereka mempelajari bahasa Inggris. Kapan? Keterangan waktunya last night, semalam. Atau kamu mau ganti last Wednesday, Rabu kemarin, boleh. Anything. Apa aja kata keterangan waktunya. Next, selanjutnya contoh terakhir, I pick up my brother this morning. Saya menjemput saudara laki-laki saya tadi pagi. This morning. Subjeknya yang mana? I. Terus kata kerja keduanya apa? Pick. Ya. Picket. Bukan picket. Picked.
dibacanya. Objeknya yang mana? My brother, atau my sister, anything. Kamu boleh ganti apa aja. Terus keterangan waktunya this morning, tadi pagi, gitu. Jadi intinya yang kita fokusin ini tentang kalimat simple present yang positif ya. Fokus yang positif dulu. Oke. Ini contohnya. Well, I think that's it, itu penjelasannya. Biar penjelasan tentang simple past tense. I know mungkin kamu masih agak bingung tentang simple past tense. Silakan dipelajari lagi. Kamu boleh ulang lagi videonya, atau mungkin kamu boleh lihat sumber lain untuk belajar tentang grammar. It's okay, nggak apa-apa. Dan balik lagi ya, sebenarnya bahasa Inggris itu nggak mesti terpaut sama grammar. Ini saya cuma kasih materi ini karena memang kamu harus tahu beberapa grammar gitu. Dan sebenarnya kalau bahasa Inggris, kalau kamu ngomongnya pakai grammar, mikir dulu, kamu bakal susah nanti untuk speaking. Well, anyways, terus latihan buat bahasa Inggris. Minimal latihan untuk baca aja nih, cara pronunciation-nya kayak gimana. Dan ini yang saya bahas tadi itu tentang grammar. I think nanti untuk contohnya, tugasnya nanti akan saya share di picture yang nanti saya bagiin ya. Itu aja sih paling. Keterangan atau penjelasan lebih lanjutnya silakan, tadi yang saya bilang boleh diputar lagi videonya. Well, kalau ada yang masih bingung soal ini, penjelasan tentang grammar, boleh kamu tanya yang di kolom komentar video ini. Kalau ada kesempatan nanti, kalau ada waktu, saya pasti balas gitu. Saya pasti balas. Well, itu aja ya paling ya. Well, thank you so much for listening our material today. Well, good luck, stay safe everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.